Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B7 yang beranggotakan 1. Deborah Dias NBI 1431953, 2. Brilian Syah Dafan Aditya NBI 1431957, 3. Muhammad Arif Ali Murtato NBI 1431968, 4. Alifian Diverian Jaya NBI 1431970, 5. Muhammad Rizal Mantovanis NBI 1431972, 6. Ilham Abdullah Burahim NBI 1431973, 7. Nanda Tanarupun NBI 1431975, 8. Andrea Zahra Wayu NBI 1431976, dan 9. Panji Aditya Ramadan Vivo NBI 1431977. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang praktikum mekanika tanah 2. Sortir teks. Next. Alat-alat percobaan sortir. 1. Mesin sortir ringan dengan kapasitas 2 ton. 2. Seperangkat pipa sortir lengkap dengan batang dalam sesuai dengan kebutuhan masing-masing pipa, panjang 1 meter. 3. Manometer 2 buah dengan kapasitas 0 sampai 60 km per cm atau 0 sampai 250 kg per cm persegi. 4. Bikonus. Yang kelima adalah 4 buah angker daun ulir masing-masing panjangnya 1 meter, dan keenam adalah kunci kepala pipa dan lain-lainnya. Next. Langkah-langkah percobaan sortir. 1. Menentukan lokasi yang akan disortir dan tentukan titiknya. Langkah selanjutnya yang kedua itu pasang 4 buah angker dengan cara memasukkan angker ke dalam tanah secara kuat sehingga nantinya bisa menahan mesin sortir dalam keadaan vertikal dan kokoh. Yang ketiga adalah periksa minyak hidrolik harus bebas dari gelembung udara. Yang keempat adalah pasang bikonus pada ujung pipa pertama dan dilengkapi dengan kepala pipa. Yang kelima, pasang rangkaian pipa pertama pada mesin sortir. Dan yang keenam, tekanlah pipa untuk memasukkan bikonus sampai kedalaman tertentu, umumnya setiap 20 cm. Yang ketujuh, rubah kunci kepala pipa dan tekanlah batang dalam dengan cara berikut. Pertama, ranah pipa sondir dengan kunci supaya pipa luar tidak ikut jalan. Yang kedua, dengan kedalaman 4 cm pertama untuk menggerakkan ujung konus ke bawah, kemudian bacalah jarum manometer. Yang ketiga, penekanan dilanjutkan dalam 4 cm kedua untuk menggerakkan konus dan bikonus ke bawah. Selanjutnya bacalah jarum nanometer. Ini adalah perlawanan konus dan perlawanan gesekan dari samping. Jarum manometer ini adalah perlawanan konus dan perlawanan gesekan dari samping. Yang ke-8, kembalikan posisi kunci kepala pipa seperti pada posisi nomor 4. Tekan pipa bersama batang dalam sampai kedalaman 20 cm berikutnya. Setiap kedalaman pertama 20 cm, ulangi percobaan di langkah nomor 7. Next. Penyondiran dan lokasi. Penyondiran dihentikan apabila tekanan konus sudah mencapai 200 kg per cm kuadrat sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang kedua, jumlah hambatan pelekat sudah mencapai 2.500 kg per cm, sudah mencapai kedalaman 25 meter, dan hal-hal lain di luar teknis. Next. Dan untuk lokasi praktikumnya di lapangan timur Untak Surabaya. Selanjutnya adalah boring test. Next. Untuk alat-alat percobaan boring ada pipa bor, mata bor, kop tabung, tabung contoh, kunci pipa, pemukul,
alat penumbuk, dan lain-lain. Next. Langkah-langkah percobaan boring. Yang pertama, pasang mata bor pada ujung pipa bor bagian bawah, sedangkan pipa bor bagian atasnya dipasang alat pemutar. Yang kedua, langkah pengeboran untuk tanah tidak asli dengan cara memutar dan menekan pipa bor. Apabila sudah penuh, angkat dan periksa jenis tanahnya. Selanjutnya, catat jenis tanah dan warnanya. Setelah dilakukan pencatatan mata bornya agar dibersihkan. Ulangi percobaan tersebut sampai tercapai kedalaman yang diinginkan untuk pengambilan contoh tanah yang asli. Nomor 3, apabila sudah mencapai kedalaman yang diinginkan, maka mata bor agar diganti dengan kop bor yang selanjutnya untuk dipasang tabung contoh. Setelah tabung contoh sudah terpasang, masukkan pada lubang bor yang telah dilakukan pada langkah nomor 2 untuk mengambil contoh tanah asli. Caranya, pipa bor bagian atas diganti dengan alas penumbuk, kemudian dipukul sehingga tabung contoh masuk ke dalam tanah. Perlu diperhatikan pada waktu memukul kedalaman pipa yang masuk harus dijaga, jangan sampai melebihi panjang tabung contoh dan diperkirakan sudah isi 80 dari panjang tabung. Apabila diperkirakan tabung contoh sudah isi 80% sampai 95%, maka pemukulan dihentikan. Selanjutnya putar 2 kali ke arah kanan agar memotong antara tanah dasar dan tanah di dalam tabung. Setelah putus, supaya diangkat, selanjutnya lepaslah tabung yang berisi contoh tanah tersebut. Kemudian bersihkan tanah yang menempel di luar dinding tabung. Selanjutnya ujung-ujung dari tabung agar dipasang lakban atau dicor dengan parafin untuk menghindari penguapan air dari contoh tanah tersebut. Ulangi pengeboran mulai dari langkah nomor 1 sampai 5 sampai mencapai kedalaman minimum 3 meter. Lalu catat kedalaman muka air tanah. Jadi di sini saya akan membahas tentang unconfined compression test. Di sini kami memakai referensi dari yang pertama ASTM D1166-66 dan juga AASHVOC 008-70. Tujuan praktik umumnya adalah untuk menentukan bicara kekuatan tekan bebas. Lalu peralatan yang digunakan antara lain yang pertama mesin unconfined, yang kedua extruder, yang ketiga cetakan benda uji, yang keempat pisau atau kapi atau gergaji triplek, yang kelima neraca dan ketelitian 0,10 gram, yang terakhir adalah stopwatch. Saya Alfian Farenjaya akan menjelaskan langkah-langkah percobaan unconfined compression. Yang bagian menyiapkan benda uji. Yang pertama, contohnya itu dikeluarkan dari lubang kurang lebih 1-2 cm dan kemudian dipotong sampai rata dengan permukaan tabung contoh. Kedua, ukur diameter cetakan benda uji dan olesi minyak lumas selanjutnya pasang di depan tabung contoh. Berilah penahan agar apabila didorong tidak bergerak. Keluarkan contoh tanah dalam tabung dengan memutar extruder sampai alat cetak benda uji penuh dengan contoh tanah yang dikeluarkan dari dalam tabung. Yang ketiga, letakkan contoh tanah di dalam alat benda uji dengan permukaan cetakan dengan cara mendorong sedikit contoh tanah tersebut, kemudian potong dengan kapi atau gergaji triplek. Yang keempat, keluarkan benda uji dari alat cetakan benda uji. Yang kelima, ukur tinggi contoh benda uji. Yang keenam, timbang benda uji dengan ketinggian 0,1 gram. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kerja dari uji tekan bebas atau unconfined compression. Pertama, pemeriksaan unconfined dengan cara mengontrol tegangan. 2. Letakkan benda uji atau tanah pada mesin tekan secara sentris atau vertikal. Atur posisi uji sampai menyentuh plat proving ring atau plat bagian atas. Atur plat lengan penurunan menempel di arloji penurunan. Atur kedua jarum arloji di posisi 0. Di sini arloji penurunan dan arloji proving ring. Putar engkol mesin dengan kecepatan 0,5 sampai dengan 2% dari tinggi tanah contoh selama 1 menit. Lakukan pembacaan jarum arloji proving ring setiap jarum arloji penurunan bertambah 20 deviasi. Jadi kita harus mencatat
selama 1 menit berapa angka yang ditunjukkan pada arloji penurunan. Misalkan menit pertama 20, menit kedua 40, dan seterusnya. Pembacaan ini terus dilakukan sampai benda mengalami keruntuhan atau keretakan. Jika rekanan telah mencapai 20% tetapi belum terjadi keruntuhan, maka pemeriksaan dihentikan. Yang terakhir ada direct shear test. Untuk alat-alat percobaan direct shear, yang pertama, alat tes geser langsung atau direct shear apparatus terdiri dari stang penekan dan pemberi beban. Ada alat penggeser lengkap dengan cincin penguji atau proofing ring, dan 2 biji arloji geser atau ekstensiometer. Yang ketiga, cincin pemeriksa yang terbagi 2 dengan penguncinya terletak dalam kotak, beban-beban, 2 buah batu pori. Terus yang kedua, alat pengeluaran contoh dan pisau pemotong. Yang ketiga, cincin cetak benda uji. Yang keempat, neraca dengan ketelitian 0,01 gram. Yang kelima, stopwatch. Prosedur percobaan. Yang pertama, pemeriksaan unconfined dengan cara mengontrol regangan. Yang kedua, letakkan benda uji pada mesin, tekan on confine secara sentris, atur posisi uji sampai menyentuh plat profiling. Yang ketiga, atur plat lengan penurunan betul-betul menempel di arloji penurunan. Yang keempat, atur kedua jarum arloji di posisi 0 atau arloji penurunan maupun arloji profil ring. Yang kelima, putar engkol alat confine dengan kecepatan kurang lebih 0,5% sampai dengan 2% dari tinggi contoh selama 1 menit. Lakukan pembacaan jarum arloji proofing ring, setiap jarum arloji penurunan bertambah 20 deviasi. Contoh 20, 40, 60, 80, 100, dan seterusnya. Pembacaan ini terus dilakukan sampai benda uji mengalami keruntuhan atau bisa dilihat makin kecilnya dan pembacaan jarum arloji proofing ring walaupun regangannya semakin besar. Yang terakhir, jika regangan telah mencapai 20% tetapi belum terjadi keruntuhan, maka pemeriksaan dihentikan. Ya, selanjutnya ada langkah-langkah percobaan direct shear. Untuk yang pertama itu kita menyiapkan benda uji. Nah, benda ujinya ini untuk sampel tanah non-kohesif. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ukur tinggi dan diameter cincin cetak tanah, kemudian timbang. Yang kedua, ambil sampel tanah non-kohesif dan sampel tanah undisturbed yang dikeluarkan dengan alat extruder setebal dan sebesar cincin cetak tanah. Timbang cincin cetak dan sampel tanah yang sudah terambil sehingga berat sampel tanah kohesif tersebut diketahui W1. Next-nya. Untuk yang bagian berikutnya itu prosedur percobaan. Yang pertama, masukkan benda uji ke dalam cincin pemeriksaan atau sharing box yang telah terkunci menjadi satu, dan pasanglah batu pori pada bagian atas dan bawah benda uji. Yang kedua, stang penekan dipasang vertikal untuk memberi beban normal pada benda uji dan diatur sehingga beban yang diterima oleh benda uji sama dengan beban yang diberikan pada stang tersebut. Yang ketiga, penggeser benda uji dipasang pada arah mendatar untuk memberi beban mendatar pada bagian atas cincin pemeriksaan. Atur pembaca arloji geser sehingga menunjukkan angka 0. Kemudian, buka kunci cincin pemeriksaan. Yang keempat, berikan beban normal pertama sesuai dengan beban yang diperlukan. Segera setelah pembebanan pertama diberikan, isilah kotak cincin pemeriksaan dengan air sampai penuh di atas permukaan benda uji. Jagalah permukaan ini supaya tetap selama pemeriksaan. Kemudian yang kelima, lakukan pergeseran dengan kecepatan 1 mm per menit atau 1 putaran jarum arloji geser tiap menit. Segera setelah pemberian beban, catatlah pembacaan dialgoi dengan interval yang teratur sampai terjadi keruntuhan.
Lakukan pemeriksaan sehingga tekanan geser konstan dan bacalah arloji geser setiap 15 detik. Yang ketujuh, berikan beban normal pada bagian uji kedua sebesar 2 kali beban normal yang pertama dan lakukan langkah F dan G. Yang ke-8, berikan benda normal pada benda uji ketiga sebesar 3 kali beban normal yang pertama dan lakukan lagi langkah F dan G. Begitu juga terhadap beban selanjutnya. Nah, untuk percobaan direct shear test ini dilakukan agar kita bisa menentukan nilai kohesi dan sudut geser dari tanah. Parameter ini dipakai juga untuk menghitung daya atau dengan kata lain kita bisa bilang bahwa metode direct shear test ini untuk melakukan uji kuat geser pada tanah. Next-nya. Ya, baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.